wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Adima Setiawan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, mudah-mudahan materi yang akan kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Sebelum memulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adima Setiawan hadir. Hadir, Pak. Andita Aprilia. Hadir. Baik, sebelum kita memasuki ke materi yang kita akan pelajari, supaya kita lebih semangat, mari kita membacakan Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan kalian lihat di layar, nanti ada bacaan, nanti kalian bisa ikuti secara bersama-sama. Bisa dimengerti? Bisa. Oh ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang materi bersih dan suci. Nah, adapun tujuan yang diharapkan setelah belajar materi bersih dan suci, yang pertama kalian bisa memahami pengertian bersih dan suci. Yang kedua, kalian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami dan memberikan contoh tentang macam-macam hadas. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak membahas materi tersebut, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya tidak? Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak. Silakan Adima, apa yang Maka saya Ya. mau bertanya, apa perbedaan bersih dan suci? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Kata Adima, apa perbedaan bersih dan suci? Bersih itu terbebas dari kotoran, sedangkan suci terbebas dari najis. Beda ya antara bersih dan suci. Kalau bersih terbebas dari kotoran, sedangkan suci terbebas dari najis. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian baca terlebih dahulu materi bersih dan suci halaman 33. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang, silakan.
dari materi tersebut ada yang mau ditanyakan tidak, atau Bapak langsung jelaskan saja? Langsung dijelaskan atau ada yang menanyakan? Langsung dijelaskan. Baik. Materi hari ini kita akan membahas tentang, silahkan kalian bisa amati PowerPoint yang sudah Bapak buat yang tampil di layar. Hari ini kita akan membahas tentang materi bersih dan suci. Ada yang tahu tidak apa itu bersih dan apa itu suci? Silakan yang mau menjawab. Siapa? Pengertian bersih dan suci. Ada yang tahu tidak? Kalau tidak ada yang tahu, berarti dianggap belum tahu. Baik, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama pengertian bersih dan suci. Ya, bisa dilihat di layar pengertian bersih dan suci. Bersih adalah keadaan yang bebas dari kotor dan terlihat secara kasat mata. Sedangkan suci adalah bersih dari najis dan sudah pasti bersih dan memenuhi persyaratan untuk melakukan ibadah. Jadi intinya bersih itu bebas dari kotoran. Sedangkan suci bebas dari najis. Otomatis kalau bebas dari najis berarti bersih. Kalau bersih dan suci berarti memenuhi persyaratan untuk beribadah. Contohnya untuk melaksanakan sholat harus bersih dan suci. Untuk membaca Al-Quran harus bersih dan suci. Tidak sembarangan ya. Contohnya perempuan yang sedang haid ketika berhalangan itu tidak diperbolehkan untuk sholat, tidak diperbolehkan juga untuk membaca Al-Quran, dan tidak diperbolehkan dalam kegiatan ibadah yang lainnya, yaitu bersih dan suci. Bersih di sini adalah suci dari najis. Ada yang tahu tidak najis itu seperti apa? Kalian mungkin sering mendengar najis, ya, sering mendengar kata-kata najis. Tahu tidak pengertian najis? Ada yang tahu tidak? Baik, kalau tidak tahu, najis yaitu yang menghalangi seseorang dalam melaksanakan ibadah. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan najis adalah yang menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah. Itu siapa? Tolong diperhatikan ya kalau Bapak lagi menjelaskan. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan najis adalah yang menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah. Contohnya yang tadi ketika mau sholat harus bersih dari najis, ketika mau membaca Al-Quran harus bersih dari najis. Najis banyak contohnya. Coba yang mau menyebutkan yang contoh dari najis. Siapa yang menyebutkan? Ada najis jilatan anjing. Tahu jilatan anjing? Di sini ada yang memelihara anjing? Alhamdulillah, usahakan ya kalau bisa jangan memelihara anjing, karena anjing termasuk apa? Najis. Jadi jilatan anjing, apabila anjing menjilat tubuh kita atau pakaian kita ataupun barang yang lainnya, maka itu termasuk najis. Bagaimana cara membersihkan najis dari jilatan anjing? Ya itu beda ya. Untuk menjelaskan, untuk mensucikan najis dari jilatan anjing bukan dengan wudu. Ya harus pakai apa? Harus pakai tanah. Salah satunya harus pakai tanah. Itu yang pertama contoh najis. Yang kedua, contoh najis yang kedua yaitu darah. Baik itu darah hewan, darah manusia. Apabila setelah kita memotong ayam, contohnya darahnya terkena tangan dan belum dibersihkan atau masih ada, maka kalau ketika mau sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, kotoran. Tahu tidak kotoran? Tahu ya. Bisa kotoran hewan atau kotoran manusia. Sama itu juga najis. Di sini
najis, hadas atau bersih terbagi menjadi dua. Tapi sebelum menjelaskan tentang pembagian hadas, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang keutamaan atau Allah menyukai orang-orang yang bersih dan suci, sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, sudah bisa membaca Al-Quran? Kalau sudah bisa silakan kita baca bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birukusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu salah satu ayat Al-Quran yang mengharuskan kita untuk bersuci. Artinya kurang lebih seperti ini. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah rambut kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Itu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bersuci, salah satunya dengan wudu. Di dalam hadis juga ada yang menerangkan tentang bersuci, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya kurang lebih seperti ini. At-tuhuru satrul iman. Sekali lagi at-tuhuru satrul. Sekali lagi at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi iman itu banyak sekali cabangnya. Salah satu cabang dari iman yaitu menjaga kebersihan, baik kebersihan pakaian atau kebersihan badan, kebersihan pakaian atau kebersihan badan. Contoh kebersihan pakaian, bagaimana cara membersihkan pakaian? Ayo, berani menyampaikan pendapat. Cara membersihkan pakaian harus dengan apa? Harus dengan pakaian biar bersih harus bagaimana? Harus dicuci bagus ya. Harus berani mengemukakan pendapat, jangan malu-malu ya. Jadi cara membersihkan pakaian itu dengan dicuci. Untuk badan, cara membersihkannya, di dalam badan itu kan ada rambut, ada tangan, ada kaki ya. Kalau rambut, bagaimana cara membersihkannya? Biasanya kalau mandi harus pakai apa? Kalau rambut pakai sampo. Kalau sudah panjang harus bagaimana? Harus dipotong. Itu cara membersihkan rambut. Kalau kuku bagus tidak atau baik tidak kalau kuku panjang? Tidak. Bagaimana cara membersihkan kuku? Dengan cara dicatut atau dipotong. Terus kuku kaki sama, kuku kaki juga ya. Cara membersihkannya yaitu dengan cara dipotong. Jangan sampai, apalagi kalian ya masih bersekolah, kalian harus bersih, harus rapi. Jangan sampai rambut kalian gondrong, kuku kalian panjang ya. Jangan sampai. Selanjutnya, hadas bersih atau suci terbagi menjadi dua. Yang pertama bersih atau hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Kalian pernah mendengar hadas kecil, hadas besar? Belum? Pernah mendengar belum? Belum. Baik, Bapak akan jelaskan. Hadas kecil yaitu hadas yang bisa disucikan atau dibersihkan dengan cara wudu atau tayamum. Sekali lagi, hadas kecil adalah hadas yang bisa dibersihkan dengan cara
wudu atau tayamum. Ya. Kalau hadas besar yaitu hadas yang bisa dibersihkan atau disucikan dengan cara mandi, yaitu mandi wajib. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak hanya akan membahas tentang hadas kecil dan bagaimana cara mensucikannya. Cara mensucikan. Baik, sebelum kita lanjut ke cara mensucikan, kita akan jelaskan dulu macam-macam hadas yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar yaitu hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Adapun hadas kecil yaitu hadas yang bisa disucikan dengan cara wudu atau tayamum. Selanjutnya contoh hadas. Banyak sekali contoh hadas ya, di sini Bapak hanya akan menjelaskan beberapa contoh dari hadas. Contoh hadas kecil yang pertama bisa dibaca? Silakan dibaca. Contoh hadas kecil apa saja? Buang air kecil, buang air besar, Terus? buang angin. Ya, itu contoh hadas kecil. Buang air kecil, kalau bahasa kita apa? Kencing. Kalau buang air besar ya BAB adanya, biasanya disebut BAB. Terus buang angin, kita biasa menyebutnya apa? Kentut. Nah, kalau seandainya kita buang air kecil, buang air besar, terus buang angin, itu kalau kita sedang wudhu ataupun sedang sholat itu membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Harus bagaimana? Harus wudhu kembali. Itu contoh hadas kecil. Contoh hadas besar apa saja ini? Silakan dibaca. Mimpi basah, angin bagi perempuan. Nah, yang untuk contoh hadas besar biasanya ini untuk orang yang sudah dewasa, laki-laki dewasa, balik, dan perempuan juga sudah dewasa dan balik. Tapi untuk pengetahuan Bapak akan jelaskan saja. Yang pertama contoh hadas besar yang pertama yaitu mimpi basah. Yang dimaksud mimpi basah di sini itu baik laki-laki atau perempuan. Ya, misalnya lagi tidur mimpi sesuatu, ya, itu membatalkan harus mandi, karena cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Head bagi perempuan. Nah, ini pengetahuan bagi kalian yang perempuan. Di sini ada yang sudah head belum? Belum. Ya. Kalau nanti seandainya sudah head, kalau sudah beres head biasanya ada yang 5 hari, 7 hari. Nah, kalau sudah beres head tidak keluar lagi darahnya, cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya harus dengan mandi atau mandi wajib. Itu contoh dari hadas. Yang selanjutnya, tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, bagaimana sih caranya kita bersuci dari hadas kecil? Yang tadi yang Bapak sebutkan yang tadi. Yang pertama apa? Dengan cara wudu. Yang pertama dengan cara wudu, dan yang kedua dengan cara apa ini? Tayamum. Jadi ada 2 cara untuk menghilangkan hadas kecil. Yang pertama wudu, yang kedua tayamum. Ada yang tahu tidak pengertian wudu? Silakan, ini mah tahu tidak pengertian wudu? Mungkin yang lain ada yang tahu? Pernah wudu? Pernah atau sering? Sering. Kalau pernah berarti cuma 1 kali 2 kali ya. Kalau sering berarti hampir berapa? Hampir banyak ya. Wudu, pengertian wudu yaitu
kegiatan bersuci yang dilakukan dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, sama membasuh kedua kaki. Sekali lagi pengertian wudhu, yaitu kegiatan bersuci yang dimulai dengan membasuh apa? Wajah, terus tangan, terus apa ini? Rambut, terus kedua kaki. Itu pengertian wudhu. Sebelum Bapak membahas tentang rukun dan syarat wudhu, silakan kalian lihat video tata cara yang Bapak tampilkan di layar. Silakan pahami, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Ini merupakan contoh tata cara wudhu yang baik dan yang benar. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Silakan kalau mau ditulis di buku tulis silakan. Yang ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Ya kalian ingat, silakan kalian tulis di buku tulis ya, biar bisa dipelajari di rumah tata cara berwudu. Ikuti kata-katanya sesuai yang diucapkan di dalam video. Yang tidak membawa buku gak apa-apa, biar gak nulis juga. Yang pertama silakan ikuti urutan tata cara wudu sesuai yang dijelaskan di video. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang pertama niat wudu. Yang kedua adalah berkumur. Yang kedua berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Ketiga mencuci Keempat wudhu. adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sudah ditulisnya sudah? Sudah. Itu tata cara wudu. Itu ya tata cara wudu. Nah, di dalam wudu ada yang namanya rukun wudu, ada yang namanya sunnah wudu, dan ada juga yang namanya yang membatalkan wudu. Yang pertama rukun wudu. Rukun wudu yaitu apabila kita meninggalkan perbuatan tersebut, maka wudunya tidak sah. Jadi yang namanya rukun itu
wajib. Apabila tertinggal satu maka wudunya tidak sah. Apa saja yang tahu tidak rukun wudu? Rukun wudu ada berapa? Kita sering wudu, tahu tidak rukun wudu ada berapa? Rifki tahu tidak? Adima? Mungkin yang lainnya tahu tidak? Rukun wudu yang pertama, niat. Suka niat tidak kalau mau wudu? Kalau suka berarti kalian sudah hafal niat wudu seperti apa? Hafal tidak? Tadi kan bilang suka. Kalau suka berarti hafal. Coba bacakan niat wudu seperti apa? Mungkin ada yang hafal atau cuma membaca bismillah. Ya, niat wudu seperti ini ya. Bisa diikuti. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari kala. Itu kan apa? Tadi katanya tidak apa. Sekali lagi. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari di istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Ada yang suka pakai istibahati sholati, ada yang tidak. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala, itu juga bisa. Ada juga yang suka pakai nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Rukun wudu yang kedua apa? Siapa yang tahu? Rukun wudu yang kedua apa tadi ya? Namanya membasuh muka. Nah, yang ketiga apa? Kalau sudah membasuh wajah apa? Membasuh tangan. Terus rukun wudu yang keempat apa? Kalau sudah tangan apa? Kalau sudah tangan apa? Masa langsung ke kaki. Kalau sudah tangan langsung ke rambut, mengusap rambut. Jadi kalau rambut itu bukan dibasuh tapi diusap. Kita mengalir air tangan kita langsung diusapkan kepada rambut. Jadi bukan begini, bukan ya. Jadi mengusap rambut. Rukun wudu yang kelima, habis rambut apa? Yang rukun bukan yang sunnah. Habis rambut langsung kemana? Kalau telinga tadi apa? Sunnah, telinga ini rukun. Habis rambut berarti langsung ke kaki, membasuh dua kaki, kaki kanan dan kaki kiri. Batasannya dari mana sampai mana membasuh kaki? Dari mana? Silakan yang mau menjawab. Dari mana batasannya? Dari ujung jari kaki Ya. sampai atas mata kaki. Ya, bagus. Benar sekali. Jadi batasannya dari ujung kaki sampai ujung jari kaki sampai kedua mata kaki. Kalau kurang dari itu maka wudunya tidak sah. Rukun wudu yang terakhir yang keenam apa? Tertib. Bukan doa wudu ya. Doa wudu itu termasuk sunnah. Di rukun wudu yang terakhir yaitu tertib. Ada yang tahu tidak tertib seperti apa? Pengertian tertib. Pengertian tertib yaitu sesuai urutan ya, sesuai urutan, tidak diacak. Misalnya dari wajah langsung ke kaki itu tidak tertib. Dari tangan langsung ke kaki itu juga tidak tertib. Yang dinamakan tertib itu sesuai urutan. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap rambut, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Itu rukun wudunya. Untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang
hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk tugas kalian, silakan kalian baca di rumah materi tentang pelajaran yang akan datang, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siap untuk membaca di rumah? Siap. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Tidak. Kalau tidak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan rapikan terlebih dahulu bukunya, masukkan ke dalam tas. Kemudian duduk yang rapi sebelum berdoa. Masukkan buku paket dan buku tulisnya ke dalam tas. Masukkan buku paket dan buku tulisnya ke dalam tas. Masukkan buku paket dan buku tulisnya ke dalam tas. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM Haji Mas Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pulang ke rumah ya.